Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Estinul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ketika kalian semuanya belajar, nanti ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan anak juga mendapatkan ilmunya dengan mudah. Oke. Isti'dadan. Sudah siap. Jika berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an. Irfa'u aydiyakum. دعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. Kelas. Oke. Yuk kita lanjutkan 5 aturan belajarnya. Oke. Are you ready? Yes. I am ready. Oke. Kita mulai. 5 rules in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Raise your hand for permission for speak. 3. Raise your hand for permission to leave your seat. 4. Make smart choice. 5. Keep your teacher happy. Oke, anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 5, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa belajar meskipun kita tidak bisa tatap muka. Ya, meskipun kita belum bisa bertatap muka, kita diberi kesempatan, diberi kenikmatan oleh Allah untuk berkesempatan belajar meskipun melalui virtual. Baik anak-anakku semuanya, di sini Ustadz akan mengajarkan pelajaran lanjutan dari kemarin, yaitu pengertian dari ilmu. Anak-anakku semua, kelas, ya, anak-anak kemarin sudah paham. Semoga sudah paham semuanya apa itu ilmu. Ya.
Oleh karena itu, Ustadz sebelum melanjutkan akan Ustadz ulas kembali sebentar apa itu pengertian ilmu dan keutamaan ilmu itu bagaimana. Baik, anak-anakku semuanya, sudah kalian ketahui bersama bahwasanya ilmu adalah suatu sifat yang dapat dijadikan sarana menuju arah terang dan jelas bagi orang yang memilikinya, sehingga mengetahui sesuatu itu dengan sempurna. Artinya apa? Dengan ilmu orang itu akan dapat menyelesaikan semua perkara dengan sempurna dan baik sesuai dengan ilmunya. Kalau ilmu fikih maka disempurnakanlah, diselesaikanlah permasalahan fikih dengan baik. Dengan ilmu matematika diselesaikan permasalahan matematikanya itu dengan baik dan sempurna. Jadi tidak ada penyelewengan, ya, tidak ada penyelewengan atau penyimpangan di dalam menyampaikan suatu penyelesaian kalau sudah memiliki ilmu tersebut. Ya, itu tentang definisi ilmu. Oke. Apa tujuan ilmu? Apa tujuan kita mempelajari ilmu fikih? Yaitu untuk mengetahui hal-hal yang rumit dan lembut. Ya, kemarin sudah Ustaz utarakan. Karena apa? Ilmu fikih itu untuk mempelajari hal-hal yang rumit dan lembut. Karena di dalam ilmu fikih sangat-sangat detail sekali perkara-perkara yang dipelajari. Oke, anak-anak. Kita akan mengulas sedikit-sedikit saja tentang definisi ilmu. Oke. Keutamaan ilmu. Bentar. Kita lanjutkan ini dulu. Dalil tentang keutamaan orang yang berilmu. Kemarin anak-anak sudah belajar semuanya tentang apa keutamaan kita memiliki ilmu, yaitu diantaranya kita mengetahui hal-hal atau sesuatu yang orang lain tidak paham. Dengan itu kita akan menjadi dihormati orang. Itu kalau kita keutamaan orang yang berilmu dilihat dari hablum minannas, sesama manusia. Orang tersebut akan dihormati oleh orang lain. Lebih unggul daripada orang lain tersebut, orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, tapi janji Allah yang pasti, dan Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Diangkat derajatnya. Sampai berapa? Banyak sekali derajatnya. Di antaranya ya tadi, yaitu dihormati dengan orang lain, disegani orang lain. Dan ya itu derajat yang kelihatan. Belum lagi nanti akan diluaskan rezekinya orang yang berilmu tadi. Mendapatkan rezeki yang banyak. Allah bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata anak-anak, semua yang kita kerjakan itu pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas dari pantauan Allah. Ya.
Meskipun kalian mengerjakannya itu di dalam kamar, kemudian lampunya dimatikan, gelap-gelapan, tidak ada orang pun yang mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Segala apa yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, meskipun itu gelap, gulita, kita pakai baju hitam, ya tetap Allah itu mengetahui kita semua apa yang kita lakukan. Jadi anak-anakku semuanya, kalian semua haruslah menjaga diri kalian supaya tetap melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi kalian sendiri dan untuk orang lain, terutama kedua orang tua kalian. Oke, ya itu. Jadi kalian harus semangat untuk mencari ilmu supaya kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Berapa derajat? Banyak derajat, beberapa derajat. Ya, baik itu derajat di dunia maupun di akhirat. Terutama anak-anak harus belajar tentang ilmu-ilmu agama. Di antaranya ilmu fikih, di antara lagi ilmu tauhid, ya, ilmu membaca Al-Qur'an, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat meskipun untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Kalau kita belajar ilmu fikih, manfaatnya selain bagi diri kita, bisa nantinya akan kita tularkan atau kita ajarkan kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Banyak sekali faedah-faedah. Umpamanya anak-anak belum bisa, ada orang yang belum bisa sholat, bacaan sholatnya masih belum bisa. Anak-anak sudah bisa, maka anak-anak wajib mengajarkan kepada orang tersebut. Umpamanya anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan benar. Kemudian saudaranya ada yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Anak-anak ajarkanlah. Nanti itu ilmu-ilmu yang sudah kalian ajarkan kepada orang-orang yang belum bisa tersebut akan menjadi manfaat dan barokah dan mengalir setiap kali orang tersebut melakukannya. Ya, pahalanya akan mengalir terus kepada kalian. Nah, oleh karena itu anak-anak semangat untuk belajar dan mengajar ilmu. Ya, baik anak-anakku semuanya. Apa tujuan kita belajar itu? Apa tujuan kita untuk mencari ilmu? Menurut Imam Abu Hanifah Abu Hanifah salah satu imam mazhab yang empat. Ya, imam mazhab itu ada 4 anak-anak. Satu Imam Abu Hanifah, 2 Imam Malik, 3 Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali. Ya, Imam Abu Hanifah termasuk guru dari Imam Malik. Ini mempunyai pendapat ilmu fikih adalah ilmu yang mengetahui sesuatu yang berguna serta berbahaya bagi dirinya. Beliau mengatakan hal ini mempunyai alasan. Ya, di ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui sesuatu yang berguna serta berbahaya bagi dirinya. Ya benar memang. Ketika kita belajar tentang ilmu fikih, kita akan mengetahui, oh ini manfaatnya sangat banyak buat diri saya. Oh ini kalau mengerjakan hal tersebut akan berbahaya untuk saya. Gitu. Jadi ketika kita mempelajari ilmu fikih itu langsung mendapatkan 2 manfaat, 2 pelajaran, yaitu ilmu yang berguna untuk kita sehingga kita melakukan ilmu tersebut, dan ilmu yang berbahaya bagi diri kita sehingga kita meninggalkan
perkara tersebut. Contohnya, di dalam ilmu fikih kita belajar tentang hal-hal yang haram. Ya, hal-hal yang haram dan hal-hal yang halal. Makanan halal dan makanan yang haram. Oke? Benar apa tidak kita pernah belajar makanan haram dan makanan yang haram? Ya, di antara makanan halal yaitu banyak sekali. Contohnya susu, daging, sayur, tempe, nasi dan banyak sekali. Ya, dan yang halal itu makan makanan yang halal. Apa manfaatnya? Sudah kalian ketahui bersama. Ya, kalau daging itu untuk kesehatan kita, kalau kebanyakan juga nggak baik kan gitu ya. Kemudian susu itu juga manfaatnya atau gizinya, vitaminnya juga banyak. Nah, itu untuk kesehatan badan kita juga. Nah, hal-hal yang haram, diantaranya makan makanan yang haram, yaitu ada daging babi, ada daging anjing, apalagi darah yang dibekukan, nah itu juga hal-hal yang haram. Kenapa kok diharamkan? Karena itu berbahaya bagi diri kita. Nah, kita akan mengetahuinya. Makanan-makanan yang diharamkan itu tadi. Kenapa kok berbahaya? Kemudian kita baca lagi tentang di ilmu-ilmu kedokteran, ternyata daging babi itu mengandung cacipita yang mana cacipita tidak bisa mati ketika meskipun direbus. Ketika dimakan ke dalam masuk daging babi tadi masuk ke dalam tubuh kita, cacing pita akan keluar dan akan merusak organ-organ tubuh manusia itu dari dalam. Nah, itu bahayanya. Kenapa Allah mengharamkan daging babi? Ya, begitu juga darah. Kenapa darah itu ketika dikonsumsi kok nggak boleh? Ya, karena itu hal yang kotor, banyak kumannya, banyak bakterinya. Kalau kita makan, maka kesehatan tubuh kita juga akan berbahaya. Itu antaranya bahaya-bahaya yang harus kita ketahui ketika kita belajar yang namanya ilmu fikih. Begitu juga di dalam kita belajar ilmu kedokteran. Banyak sekali kita mengetahui hal yang berguna bagi kita dan hal yang tidak berguna atau hal yang berbahaya bagi diri kita. Ya, jadi anak-anak, intinya kita itu belajar ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang tidak berguna. Kita memiliki ilmu itu pasti berguna, ya pasti berguna, pasti bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karena itu anak-anak harus semangat untuk mencari ilmu, harus semangat untuk belajar. Ilmu apapun yang kalian pelajari itu pasti bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Anak-anak bercita-cita yang tinggi sekali. Boleh. Bahkan diharuskan mempunyai cita-cita yang tinggi. Tapi syaratnya cita-cita yang mulia. Jangan sampai bercita-cita menjadi orang yang tidak berguna. Oke? Tapi harus kalian pegangi ketika kalian sudah memiliki cita-cita yang tinggi, yang harus kalian pegangi adalah satu, yaitu tetap menjalankan sholatnya 5 waktu. Jangan sampai ditinggal. Kemudian Al-Quran jangan sampai tidak dibaca sama sekali. Tetap harus dibaca meskipun itu 1 ain, 2 ain, ya tetap harus dibaca. Oke anak-anak, karena itu akan bermanfaat untuk kalian.
akan mengiringi kehidupan kalian besok. Yang kedua yaitu tujuan ilmu. Anak-anakku semuanya, kenapa kita itu harus mencari ilmu? Karena untuk menghilangkan kebodohan. Dan kemudian kita sudah menerima ilmu, sudah memiliki ilmu. Maka ada kewajiban lainnya yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Pendapat Imam Abu Hanifah, tujuan ilmu yaitu hanyalah untuk diamalkan. Apa Nana? Tujuan ilmu hanyalah untuk diamalkan. Diamalkan, praktekkan itu. Ketika kita memiliki ilmu, yaitu untuk mengamalkan ilmu tersebut, mempraktekkan ilmu tersebut. Anak-anakku semuanya, dalam hadis disebutkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, al-ilmu bila amalin kasyajari kasyajaroti bila samarin. Satu ulangi, al-ilmu bila amalin kasyajaroti bila samarin. Satu ulangi lagi ya, sekali lagi, al-ilmu bila amalin kasyajaroti bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan, bila amalin yang tidak diamalkan, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak memiliki buah. Kasyajaroti bila samarin, yang tidak memiliki buah. Artinya apa? Pohon tersebut kegunaannya sedikit sekali. Ya, bahkan bisa jadi tidak berguna sama sekali. Ya, ada kan anak-anak pohon yang besar rindang, gunanya hanya digunakan untuk berteduh saja. Tidak hanya itu, tidak ada yang lain, hanya itu saja. Beda ketika kita melihat sebuah pohon yang memiliki buah, maka manfaatnya juga banyak. Di antaranya buahnya bisa dikonsumsi. Ya, selain pohonnya itu bisa untuk berteduh. Anak-anak tahu pohon kelapa mulai dari batang pohonnya sampai daunnya, buahnya itu semua dapat dimanfaatkan. Nah, jadilah kalian semuanya seperti pohon kelapa itu. Apa? Bisa digunakan, bisa bermanfaat semua anggota tubuh kita. Semua ucapan kita. Ya, oke anak-anak, apa yang kita ucapkan bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk orang lain. Itu loh. Ya, tujuan ilmu yaitu apa tadi? Hanya untuk diamalkan, dikerjakan, dipraktekkan kita ilmu itu. Oke, anak-anakku semuanya. Satu lagi pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu mengamalkan ilmu adalah meninggalkan tujuan dunia untuk menuju tujuan akhirat. Artinya apa? Ketika kita mengamalkan ilmu itu haruslah lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridho dari Allah supaya Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Itu loh. Hanya untuk tujuan akhirat. Untuk apa tujuan akhirat itu selain ridho Allah? Yaitu menyelamatkan umat-umat yang yang belum paham tentang ilmu tersebut. Ya, paham di sini anak-anakku semuanya? Jadi apa tadi? Tujuan kita mencari ilmu yaitu untuk mengamalkan ilmu tersebut, mempraktekkan ilmu tersebut. Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Tayyib ayat talamid. Baik anak-anakku semuanya, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Jadi
Pada hari ini kita belajar tentang pendapat Abu Hanifah mengenai ilmu fikih, tujuan ilmu, dan mengamalkan ilmu itu untuk apa. Ya, dari sini anak-anak silakan hafalkan hadis yang Ustadz sampaikan tadi, yang sudah Ustadz bacakan tadi, yaitu hadis tentang mengamalkan ilmu. Kewajiban mengamalkan ilmu. Perumpamaan mengamalkan ilmu. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samari. Oke, silakan hafalkan. Nanti dikirimkan voice note-nya kepada Ustadz. Ustadz ulangi. Hafalkan hadis tentang perumpamaan mengamalkan ilmu. Sama artinya ya. Sama artinya. Ustadz ulangi ya. Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Baik, naktatim dirosatana. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat dan barokah untuk anak-anak semuanya. Jika berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.